Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati orang tua kita, Bang Buyung beserta Iib dan seluruh keluarga besar, para alim ulama, Abah Kiai Haji Ibrahim, sahabat saya Dr. Haji Nur Al-Bakir, para jamaah sekalian. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Edi yang beberapa hari yang lalu minta saya untuk mengisi tausiah malam ini, karena masih ada hubungannya dengan bulan Syawal. Kita tahu bahwa adanya bulan Syawal itu yang kita kenal dengan Idul Fitri, yang kita kenal dengan halal bihalal. Karena protokol kesehatan, jadi kita menjaga jarak, tidak lagi bersalaman, tapi hanya dengan menggunakan isyarat. Maka malam hari ini saya mau bicara tentang ada 3 golongan orang-orang yang beruntung. Itu merujuk kepada surat 87, surat Al-A'la, ayat 14-15. Cuma 2 ayat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di situ ada 3 orang yang beruntung, orang yang sukses. Yang pertama, man tazakka, orang yang selalu membersihkan dirinya. Ramadan melatih kita untuk bersih, minimal bersih dari dosa, ya kan? Bagaimana Ramadan mengajarkan kita ada 3 apa yang disebut dengan Ramadan wa huwa syahrul awwaluhu rahmah itu. Jadi 10 pertama rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, 10 kedua adalah ampunan, pembersihan diri. Wa akhiruhu itqun minan nar, penghabisannya itu 10 terakhir adalah itqun minan nar, bebas dari neraka. Udah lewat, udah kita lewatin. Kita hanya berdoa semoga Ramadan tahun depan ketemu lagi dengan kita, amin. Tentu ya jangan sampai COVID ini ada lagi, hilang udah. Apalagi teman-teman yang udah divaksin. Untung aja kita tinggal di sini, dan tinggal di Amerika. Amerika itu orang yang udah divaksin 2 kali keluar itu tidak perlu pakai masker. Tapi kita masih, tadi kata Bang Buyung, kita ini manusia, kita ini rawan dengan penyakit. Beda sama kucing sama binatang lain, mereka berkeliaran kemana-mana. Tapi Bapak Ibu, aneh salutnya di sini Majelis Zikir Al-Furqan ini dari tahun 2021 kali ya, Maret, itu yang namanya Majelis Zikir hadir terus. Saya pun termasuk, hanya sekali yang absen, ikut terus, tapi dengan prokes, protokol kesehatan. Saya sempat telepon teman di Polres, Mas, Majelis Zikir Al-Furqan kok dibiarkan? Gitu ya. Gimana? Katanya kami malah disuruh ngaji oleh Bang Boy. Ada tentara, ada polisi, ada satpol pp, udah ngaji aja. Yang penting protokol kesehatan, pakai masker. Alhamdulillah, kita bukan takabur Pak Ibu. Alhamdulillah kita dilindungi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya bersih. Saya mohon maaf ya, kalau bicara tentang protokol kesehatan, saya alhamdulillah, saya udah vaksin 2 kali. Saya kemana-mana pakai masker, kecuali kalau tausiah, karena saya pernah ada problem di tenggorokan karena saya tausiah pakai masker. Waduh, saya ngos-ngosan di satu kementerian, ya ketat banget. Saya udah disuruh pakai masker, pakai apa namanya itu, yang face shield ya, face shield. Saya disuruh pakai pos tangan, Pak. Wah, itu rasanya nyesek banget. Itu kalau boleh dilepas, padahal di mimbarnya orang khotbah itu pakai pelindung lagi, ada kacanya lagi. Subhanallah. Nah, itu aja Pak saya. Tapi mohon maaf, saya tanggal 11 April itu vaksin yang kedua. Kemudian malamnya kan udah taraweh. Jadi mestinya habis vaksin itu istirahat tuh, kata dokternya tuh. Ente istirahat dulu supaya kumpul tuh apa imunnya. Ini udah langsung, gimana kita mau tolak? Udah dijadwal, udah dapat amplop duluan, gimana? Mau dipulangi kan panjang kan? Udah dipanggil duluan. Saya tarawih tausiah. Tanggal 12 kan udah puasa. Saya udah kuliah subuh, duhur ada kajian duhur, malamnya udah gak ada istirahat. Saya kena COVID itu hari Kamis, Pak. Saya nyetir mobil udah mulai oleng, udah saya berhenti dah. Saya langsung ke kampus parkir. Saya SMS susternya, sus saya minta obat tenggorokan saya rada susah nelan. Kata susternya, Pak Yahya Adil harus ke poliklinik, akan dicek oleh dokter. Apa yang terjadi? Saya di swab antigen positif. Kaget juga dia, biasanya negatif positif. Kemudian saya dikasih rekomendasi kayak surat, suruh ke Prodia kayak sejenis itu dah. Di Prodia hasilnya apa? Positif. PCR-nya akhirnya apa? Isolasi 10 hari di rumah. Tapi tetap saya puasa. Karena ibu nganterin makan minum, saya isolasi di satu kamar. Ibu istri kena juga. Akhirnya saya istri, karena perkembangan di rumah tidak memungkinkan, dibawa ke rumah sakit. 14 hari di rumah sakit, itu bulan puasa Pak. Jadi kagak puasa saya. Jadi makanya saya beberapa hari ini udah mencoba dimohon kepada Allah diberi kekuatan agar saya sehat untuk membayar utang-utang puasa. Jadi niatnya niat puasa Senin, niat puasa Kamis, mengambil keberkahan bulan Syawal, bayar utang. Belum masih lama, sebanyak. Jadi Bapak Ibu, itu artinya bagaimana kita diajarkan untuk bersih. Kalau bersih kita kepada Allah cukup istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi dengan sesama nggak bisa, kata Rasulullah. Ente harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kita harus minta maaf lahir batin. Makanya orang yang benar itu bukan orang yang nggak pernah salah, Pak. Orang benar itu mereka itu adalah orang yang pernah salah dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang pernah dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun juga di Ramadan kan kita puasa banyak. Tapi kan kita disuruh di akhir Ramadan ngapain Pak? Ngeluarin zakat. Zakat fitrah, zakat harta. Saya ingat Bang Buyu ngomong begini sama saya. Ya, ente kalau ada rezeki jangan lupa amanah yatim. Saya Pak baru saja kata goceng, apalagi Ceban ada rezeki, tulisan di situ kotak yatim masukin aja. Insya Allah diganti oleh Allah. Masukin 10.000, gantinya banyak banget. Makasih deh. Jadi Bapak Ibu, subhanallah. Makanya Rasulullah bersabda tentang zakat.
wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan orang-orang miskin. Makanya maaf Bapak Ibu, kita ini ternyata diajarkan untuk apa ya? Bukan hanya memiliki apa yang disebut kesolehan individual. Kalau kesolehan individual kan masing-masing kita ini sudah soleh secara individu. Bahkan di bukunya Pak Dr. Nur Alam itu ada yang namanya 5 fase kehidupan itu. Bapak Ibu baca itu. Bagaimana kita bisa melihat ada tahapan-tahapan di situ. Belum lagi bicara tentang kebaikan dan keburukan, subhanallah. Jadi karena itu Bapak Ibu, saya sudah minta juga kepada beliau supaya saya terinspirasi untuk menjadi suatu saat nanti jadi penulis dikit-dikit. Memang nggak simsalabim Pak. Karena saya ingat banget ada seorang penulis mengatakan, badan saya boleh hancur kata dia, tapi tulisan saya, buku saya akan dibaca orang walaupun saya udah nggak ada. Kita lihat bagaimana Buya Hamka almarhum Pak. Udah meninggal beliau tapi bukunya dibaca orang di mana-mana. Subhanallah. Itulah yang disebutkan Rasulullah, aw ilmin yantafa'u bihi, ilmunya manfaat. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua ini, siapa sih orang yang beruntung itu? Wa dzakara asma rabbi, yang selalu ingat Allah, yang banyak berzikir. Itulah kita zikir Pak. Makanya yang kita bicara 3M itu diawali dengan 2B Pak. 2B Bapak Ibu. B-nya apa? Berdoa kepada Allah. B yang kedua apa? Bertawakal kepada Allah. Pakai masker itu adalah bagian dari bertawakal kepada Allah. 3M sekarang jadi 5M. Bahkan banyak banget M. Saya mau pengen 1M aja. 1M der. Jadi Bapak Ibu, zikir kita. Kita kadang-kadang malu kalau membaca bagaimana Rasulullah zikirnya itu. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah kulla yawm wa fi riwayatin 100 marrah. 70 kali beliau istighfar. Bahkan dalam riwayat 100 kali. Subhanallah. Tadi kita dibantu oleh Ustaz Maulana tadi. Bagaimana berzikir la ilaha illallah. Itu cuma kita baca 30 detik. Berzikir lebih banyak lagi, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh baca tasbih. Makanya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kita baca masing-masing 33 kali. Dan kita tutup wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cepet juga jumlah. Bahkan ada hadisnya. Ini Pak Dr. Alim banyak baca referensi hadis Quran, masya Allah. Di situ ada dalam riwayat dikatakan orang yang membiasakan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup wala haula wala quwwata illa billah, dosanya dari lohor ke asar diampuni oleh Allah. Dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, subuh, subhanallah, bersih terus dia. Dan ternyata sekarang ada penelitian Pak Ibu. Penelitian yang dilakukan oleh apa ya? Badan Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO itu. Mengerikan Pak penelitiannya. Terjadi kasus bunuh diri per detik. Ya Allah. Orang bunuh diri per detik atau 1 menit berapa detik? Masya Allah. Pada segitu. Ternyata apa? Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka kurang curhat. Nah itu kurang curhat. Coba Bapak Ibu lihat, kita masing-masing punya handphone, HP-nya handphone. Istri kita sibuk dengan HP-nya, anak kita sibuk dengan HP-nya, kita pun juga sibuk. Jadi istilahnya apa? Yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh, benar kan?
yang jauh malah dekat karena kita main WA dan seterusnya. Itu aja. Makanya kita berzikir, kita bangun komunikasi dengan Allah. Makanya yang ketiga itu sholat. Orang yang beruntung itu, orang yang berbahagia itu, golongan yang berbahagia itu siapa? Mereka yang selalu melakukan sholat. Makanya kita diajarkan Bapak Ibu bukan hanya sholat wajib yang kita biasa kenal dengan Islam itu, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor atau tuhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Tapi kita tambah dengan sholat sunnah. Saya tidak tahu apakah ini sahih apa tidak, tapi yang jelas ada seorang ahli hadis pernah mengatakan bahwa hadis dhaif bisa kita gunakan untuk fadail amal, untuk lebih menambah amalan kita, tapi tidak boleh untuk bicara tentang hukum menjadikan hadis-hadis dhaif. Karena itu dalam hadis itu disebutkan perbanyak untuk melakukan sholat sunnah, karena sholat sunnah akan membayar sholat wajib yang pernah kamu tinggalkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an